Coba pulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركة أعماله في الدارين يا مجيب السائلين. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال. Rajulun talabal ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'ad walam yaqsud bihi illa wajhallahi wad daral akhirah fahaza minal faizin. Wa rajulun talabal ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanalu bihil izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika musta'irun fi qalbihi rakakata halihi wa khissata maqsadihi fahaza minal mukhatirin fa inna ajilahu ajaluhu qabla at-taubah khifa alayhi su'ul khatimah wa baqiya amruhu fi khatril masyi'ah wa in wufiqa lit-taubati qabla hululil ajal wa adafa ila al-ilmi al-amal wa tadaraka ma farata fihi min al-khalal qultu hiqabil faizin. Fa inna at-taiba min adz-dzambi kaman la dzambalah. Ketahui olehmu wahai orang yang rencana bagi menuntut ilmu bahwasanya manusia pada menuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, orang yang minta ilmu untuk dijadikan ilmunya sebagai bekal genyan ku akhirat. Dan hana maksud dengan ilmu yang gemitanya kecuali semata-mata zat Allah dan nanggro akhirat. Orang yang minta ilmu dengan tujuan yang demikian nyan ke orang yang tergolong dalam golongan orang yang mendapatkan kemenangan, yakni yang terlepas daripada azab Allah Ta'ala. Lagi orangnya orang yang berhubung dengan kebaikan. Dan orang yang minta ilmu dengan tujuan yang demikian, yang kenyan orang yang alim akhirat atau meyajid kaum ulama geken dengan ulama akhirat, kan ulama dunia. Minta ilmu untuk bejid ilmunya sebagai bekal gedanyo untuk tahu unanggro akhirat. Hana tujuan lain bakta minta ilmu kecuali semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah
dan kasih sayang Allah dan untuk jid berbahagia tinggal di nanggro akhirat. Nyan urang alim akhirat. Ya. Cuma untuk pastikan pukul betul urang yang minta ilmu dengan tujuan yang demikian, urang alim akhirat, hanya na tanda, leboh tanda. Tanda yang pertama, hana gemita dunia dengan ilmu. Hana gemita pengaruh dengan ilmu, hana gemita pangkat dan jabatan dengan ilmunya, hana gemita harta dengan ilmunya. Dan keadaan tujuan ganyan hanya berbimbang dengan ilmu. Tujuan ganyan berbimbang dengan ilmu semata-mata untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Walaupun di dunia udip menderita hanam dalih. Yang pokok di akhirat singgah bahagia. Nyan tanda yang pertama urang alim akhirat. Sehingga urang yang demikiannya mu'taniyan bi'ilmin batin. Senantiasa ganyan kepentingkan ilmu batin. Ilmu yang bisa mensejahterakan hati gopnya dengan mujahadah nafsu dan pegangan ganyan bak mandum ilmu, artinya bak mandum cabang ilmu, nakeh semata-mata mengikuti syariat, yakni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik pada perbuatan dan perkataan. Man untuk tanda urangnya hana gemita dunia dengan ilmu pada tanda. Wa alamatu adami talabi dunia bil ilmi, dan tanda hana mita dunia dengan ilmu ayakuna awwalu amili bil amri. Nakeh diganyan urang yang pertama sekali mengamalkan dengan put yang diperintah. Urang yang pertama sekali menjauhi put yang dilarang. Jadi kan semata-mata disampaikan ba urang nyo keperintah bagadanya buta puput. Sementara dro hana gepuput. Gepegah ba urang nyo hanje da puput karena gelarang dalam agama. Sementara dro genyan yang gepuput. Nyan tanda mentang mita dunia dengan ilmu. Pakan je da pegah urang yang bila kagedepu nyan put perintah hana gepuput, ganyan urang mita dunia dengan ilmu. Kesampaikannya hanya semata-mata untuk jadi depu ganyan urang ledhat pudepu. Pu yang ditanya oleh urang dempu je kejauh. Tapi ga amal hana. Menyebut yang giyu dalam agama hana gamai, put yang gelarang dalam agama pi hana getinggai. Hanya tanda diganyan hanya untuk jid didepu oleh urang ganyan alim. Sementara urang yang kan mita dunia dengan ilmu, put yang diperintah dalam agama sebelum disampaikan ba urang lain, ganyan dilepon yang kubut. Menansit put yang dilarang dalam agama sebelum diberi larangan kepada orang lain daripada putnya, draw gedile yang gebetul daripada put yang dilarangnya. Yang pertama. Tanda yang kedua, hana mita dunia dengan ilmu ayyakuna mujtaniban tarafuha mat'am wa maskan wa malbas. Selalu ganyan menjauhi bersenang-senang bak urusan makanan, bak urusan tempat tinggal, bak urusan pakaian, bak urusan kenderaan. Jadi selama mentang bersenang-senang berlebih-lebihan maksudnya, urusan makanan dan minuman, urusan tempat tinggal, urusan pakaian, urusan kenderaan, hanya bertanda orang alimnya mentang mita dunia dengan ilmu. Yang kedua ayakuna munazilan munqabidan min mukhalatatis sultan. Gepasing dro
Hindari daripada bercampur baur dengan para penguasa, kecuali baruna ganyan menjampu dengan penguasa semata-mata untuk memberi nasihat bagi penguasa tersebut atau untuk menolak segala kezaliman atau mengembalikan segala kezaliman yang dizalimi oleh penguasa kepada empunya kezaliman. Nah, tanah rakyat yang dirampas oleh pemerintah, yang baru berbeda kerja pemerintah untuk giwa pulang tanah gro. Hanapu dah bangun nanggro, bila aso nanggro tak jajah. Atau untuk memberi syafaah, memberi pertolongan semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah. Wa alla yakuna musari'an ilal fatawa, dan tanda orang alim yang hana gemita dunia dengan ilmu, hana bagah-bagah tak bak debit fatwa. Artinya lebih dilai anjurkan untuk tanya bak orang lain dilai. Awate orang lain kahan sanggup dijawab bagi salam bak orangnya, anjurkan bak orang yang lain lo. Maka ku ulai lita orang namanya mangga-mangga kita yang benar jawaban aja. Kan artinya kisam ilmu kan semata-mata untuk menunjukkan ketawaduan, kerendah dirian gabnyan di hadapan Allah, sehingga hana terburu-buru dalam memberikan fatwa untuk hukuman masalah yang sedang terjadi. Apalagi bila yang bertanya hanya bertanya yang mentengna urung si, tengna ayah atau mentengna mak. Menyorong si ia tanya hukum bagi tanya karena kita tanya alim. Nyampe baik sembarangan tapi jawaban. Sebagai bentuk merendah diri kita tanya di hadapan orang si. Karena sealim-alim kita tanya anak di ke orang si tetap banyak. Makanya ada dalam Al-Quran Allah nak pegah waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Benar merendah diri di hadapan kedua orang tua. Artinya langsung laju dari jawaban. Bahkan pernah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, ulama besar, bahkan mazhab yang pertama kali di dalam Islam mazhab Imam Hanafi. Waktu itu mak katanya hukum Nu'man tiban hukum pulan tiban hukum pulin. Gedren dari singgasana, artinya dari kursi kehormatan gaknya sebagai imam mujtahid, geduk di kemak mak nasabah siat mantan untuk jawaban persoalan yang diajukannya. Kemudian kemudian murid Abu Yusuf jaga nasihat. Maklum katanya bulan-bulan tak jauh ya. Hang jauh terus. Sehingga dia Abu Yusufnya penasaran, pakan imam pada hydron gurelun, pakan han langsung jauh turun, maklum ni jauh. Supaya baik sampai long jak purnama. Karenanya maklum nyamban bentuk merendah diri di hadapan orang tua. Mandi ke orang lain lagi nyansit cara di tak arahkan orang yang namanya kepada orang yang menurut kitanya lebih alim daripada kitanya. Nanti langkah ke dia pulang ada yang Abu Pulin. Mandi orang yang temannya bila hana ke aja lelom yang hana jauh iron kakak hana lupu je yang galah hanya urusan ron. Bente dah fikir gara-gara hana ada jauh boleh kitanya di urungnya kakak pupu je salah-salah dosa kitanya hana. Bahkan karena hukum ini lagi contohnya hukum tak puput orang tak purna orang menyamantang ramai orang tim purna, maka hukumnya fardu kifayah. Watai kahana so purnoli baru farduin.
dalam nanggro metiro hana sotem semua boleh. Nyan fardu ain. Tapi memang tengna urung fardu kifayah. Bak jauh hukum lagi nyansit. Awat tetro urung yang temayang hukum. Nyan untuk tajauh perlu kifayah hukum dia. Jadi untuk jid tergolong bertanya dalam golongan urung yang alim yang hana tamita dunia dengan ilmu. Baik bagah-bagah tak beri jawaban karena na urung lain juga getin beri jawaban. Maka tak kala so urung lain yang lebih alim dari katanya tak arahkan untuk yang tanya mbak urungnya. Sebagaimana yang letak kejadian masa Nabi. Urung yang tanya mbak Ibnu Abbas bertanya yang tanya kedih bang Aisyah. Urung tanya mbak Sayyidina Umar yang tanya kedih olail. Nya menunjukkan akan bahwasanya urung alim tersebut hana giyak minta dunia dengan ilmi. Nampak? Jadi dia bertanya yang ke alim, walaupun alim dengan sebuah masalah mantan. Alim sih. Karena alim itu kalimat mufrad tunggal. Sebuah masalah mantan bertanya udah depu, bertanya kagak alim tentang masalahnya. Yang menyokong alim tentang segala masalah bukan ulama. Apa yang ulama lepu yang kagak depu, maka bukan ulama. Maka bila ditanya betul orang yang menguasai tentang sebuah masalah, yang supaya baik sampai kita tergolong dalam orang yang minta dunia dengan ilmu. Yang pertama, bila menyangkut masalah yang kada depunya perintah Allah, ditanya telepon yang puput perintahnya segala terpegah orang lain. Menyangkut dengan larangan ditanya pun yang pejiuh segala ditanya pegah punyan hanje puput orang lain. Yang kedua, ditanya berlebih-lebihan, bermewah-mewahan dari segi makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kenderaan dan sebagainya. Yang kelebek galatan sapat-sapat neraja dengan penguasa. Yang keput bek bagah-bagah bak beri fatwa. Selama mendengar orang lain yang tak anggap lebih alim daripada kitanya, tak anjurkan, tak arahkan orang yang temanyangnya untuk biatanya mbak orang yang kitanya anggap lebih alim. Nyan yang pertama, dan mudah-mudahan kitanya termasuk dalam golongan yang pertama. Artinya ada minta ilmu semata-mata untuk bejut ilmunya ke bekal kitanya punang ro akhirat. Baiklah tujuan lain. Kemudian yang kedua, rajulun talabal ilma. Orang yang menuntut ilmu dia liyasta'ina bihi ala hayatihi, untuk membantu dengan ilmunya di atas kehidupan yang tengah gaknya jalani, kehidupan di dunia. Jadi orang lain dijak sekulah, miak je ke pegawai, diganya giak but. Miak malim, miak na undangan kudubah, undangan berdau. Jadi minta apa yang tamang ilmu. Untuk minta peng supaya jid membantu gaknya nutip dengan ilmu yang dimintanya. Hanya yang kedua, golongan yang kedua. Mudah-mudahan baik roh daya. Apalagi yang kalian. Jadi baiklah tujuan kitanya minta ilmu untuk jid terbantu kitanya dengan ilmunya di atas kehidupan kitanya yang fananya, kehidupan kitanya di alam dunia. Yang untuknya tujuan Tuhan nepetruh dari Allah Ta'ala. Nah yang nepetruh sih saban lagi orang yang minta ilmu untuk ilmunya bejit ke bekal ganyan ke akhirat. Nah yang hana terus sih tujuan. Bahkan karena mandung kalena di dalam ilmu Allah. Jadi na yang truh sesuai lagi tujuan, na yang antruh. Ada surah katanya musafir. Katanya dah kena jak pupun ibadah haji, dan kena jak pupun ibadah umrah. Yang karena tujuan katanya juga pun mesti betruh.
hana mesti jedroh jenhan tergantung kiban yang na dalam ilmu Allah. Menansi urang yang rencana gejak ya cemecu ya merempok ya mabuk-mabuk puna mesti bedroh hana mia dalam ilmu Allah memang urang nyandroh babu nyandroh sih. Maka di sini menansit wayana lubihi orang yang tujuan minta ilmu untuk kehidupan kenyan hino di dunia, wayanalu dan mencapai ia dengan ilmu akan kekuatan dan kemuliaan, kemegahan dan kedudukan, walmal dan akan harta. Merupakan. Sampai diganyan buku catatan undangan kepunuh. Undangannya mulai ukur dan kudawahana kepunuh. Mulai ukulam kepunuh sih. Mulai ukulam baik diudah. Kalau nanti anak muda dipilih. Nyamban pada jadwal. Terus tujuan ganyan. Betul-betul detail ganyan bagi pedato. Menanci jadwal kedua. Betul-betul pada jadwal. Karena begitu berkesan orang waktu didengar ganyan beri nasihat dalam kedua. Harta pihana kedua-dua orang ditamam. Jadi dari tujuan ganyan untuknya memang keputuh dari Allah. Ya, kak. Merompak putra yang gemohon diganyan wate gemita ilmu na putuh dari Allah. Terus. Wate genikmati pu yang ketujuh diganyan wate masa gemita ilmu. Wahwa alimun bizalika dan dianya urang itu yang mengetahui dengan sebab demikian maksud nah yang tersembunyi dalam hati ganyan putra yang kedepu yang kesom hati rika kata halihi lemah hati kepada Allah bahkan karena mentang bergantung kepada selain Allah seolah-olah menghati karena punaikan karena kekosongan jadwal masa Jumatnya hana undangan di oman dekat kurung pengtaman. Menansi undangan untuk ya dakwahnya kahana undangan ya dakwah mulainya. Yang salah, tiga undang mulai kalau ikut dah buka kapunuh jadwal kahana uri undang-undang ni. Nya langsung jauh kita merasa omanya sang kahana candi motor kalau belah hutang apa. Hanya kebergantungan dengan selain Allah dihaju. Jadi hanali yakin ganyan dengan sesuatu yang na di dalam kuasa Allah. Padahal ubina yang na di alam semestanya mandumna dalam kuasa Allah. Hana neberi kuasa ba makhluk sama sekali. Puna dapat jauh dengan sebab na urang beri hana mendalih dengan urang beri. Bahkan karena memang Allah kalian lebih jatah untuk katanya putra yang akan dapat juhuronya pu yang akan dapat juhuronya sampai tu huro yang hanali rezeki untuk katanya wadani amida li malaikat Mikail karena memang jatah untuk katanya tapi walaupun dengan cara ada mutang biasalah yang pokok nak apa je cuma pada dalam mutangnya timbul masalah lah pu masalah yang timbul inangan tabayu. Nanti balik dapat hutang dan dapat guru bagi dia itu kehanangan tabayu. Nanti mantang katanya ragu-ragu kepada Allah sih. Jadi hanjitna keraguan, hanjit kita biarkan dalam hati katanya membaca fiqh na keraguan kepada Allah. Ya. Wa khissata maqsadihi dan terdepu dalam hati katanya bahwasanya katanya buruk datang tujuan. Terdepu. Mang karena katerlanjur katanya tak maksud minta ilmu untuknya kakak tak nikmati itu. Terdepu. Bahkan karena wate dengan tabut menang kakak pegah. Nyong kada depu. Tapi wate tabut mentangna silati untuk tujuannya. Minimal mi katanya kaji mah tak apa. Tentena kanduri kampung kaji undang. Undang. Nya miona dalam arti wate dengan tabut kenan tujuan, berarti perlu datang tujuan. Kata pergi ilmu ditanya. Ilmu padahal kan untuknya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kan untuk dunia. Nah, tabut walaupun alih tabut tujuan dia tetap untuk kebahagiaan di akhirat. Ya.
Bahkan karena Allah nak angkat derajat orang yang diberi ilmu kan hina dunia di akhirat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang beriman angkat derajat Allah. Orang diberi ilmu angkat derajat Allah. Pajan di dunia, hina dunia tipak-tipak di orang nang dah. Dicaci maki di orang dan bahkan Nabi pun ngangan unta jero. Bahkan karena kan di dunia derajat yang angkat Allah kan di dunia. Membila pihna di dunia hanya sebagai hiburan. Jadi untuk menghibur kita oleh Allah Taala hanya sebagai hiburan mendem. Mio di akhirat hai hingga hiban kebahagiaan. Fahasar rajul maka uragam yang keduanya. Artinya orang yang minta ilmu dengan tujuan untuk terbantu ganyan dengan ilmunya di ada kehidupan dunia yang fananya, nyan orangnya minal khatirin. Orang yang mendekatkan diri mereka itu di ada bahaya yang membinasakan. Bahkan fa'inna ajilahu karena bahwasanya mengambilnya apa yang dituju dengan ilmu itu bila mehlah dengan hana tempo yang kenyan ajaib. Wate yang katanya sudah mati bawatenya. Padahal katanya belum sempat bertobat daripada tujuan penuh. Sehingga khifa alaihi dikhawatirkan dia ada orangnya su'ul khatimah. Mana su'ul khatimah? Wahwal mautu bi ghairil iman. Mati dengan hana iman. Na'udzubillahi minha. Ya. Sebab selama mentengna atanya di dalam hati dan bila ada yang tertuju dengan kitanya minta ilmunya ka tercapai sehingga kitanya nikmati uro demi uro dengan tujuan yang katruhnya motor mewah, rumah tempat tinggal istimewa, menansi makanan di uro-uro lagi makanan di restoran dapat jual apa rumah menu makanan di meja penuh meja bahkan karena lepeng dan nikmati adanya nya mia sampai kita yang lalehan tersadar daripada maksud kita yang guna yang salah hanya dikhawatirkan kita mati dalam keadaan hana selamat iman mati dalam keadaan su'ul khatimah mati segala bertobat artinya segala kita tak insafi tak sesali tujuan kita yang salahnya wa baqiya amruhu dan kekal urusannya fi khatril masyiah dalam urusan masyiah Allah Ta'ala artinya ya Allah berkehendak afa anhu neberi kemaafan wa illa ya Allah hana berkehendak kakak hana neberi kemaafan ya. Wa in hufiqa dan bila pun Allah neberi taufik kepada orangnya untuk taubat segala terus mati wa adafa dan sempat mentang berjampu kepada ilmunya akan beramal dan mentang sempat yang gecok kembali ada yang tertinggal broken daripada segala kerusakan diperbaiki mandum nyan Allah akan berhubung orangnya dengan golongan orang-orang yang mendapat kemenangan yaitu orang yang pertama ya. Maka kalau salah broken jino kaki taubat anak pulih fa inna ta'iba karena orang yang taubat daripada dosanya kaman la zambalah kapan lagi orang yang hana berdosa. Jadi bila memang na berokon rencana yang salah bak minta ilmu, hanya jino dah robah aja. Bahkan karena dalam tentu tahu hino mentaude hino juga dah taubat. Artinya tak sesali dalam hati. Lun kasalah dalam tujuan minta ilmu berokon ya Allah. Jino lun balik. Minta ilmunya semata-mata untuk bekal lung sehingga di akhir. Ya, miaje betul lom beribadat, miaje sah ibadat lom dan miaje terima. Ya, hana tujuan untuk yang lain, hana tujuan untuk lah sahu harta dengan ilminya, hana tujuan lah minta kemegahan, lah minta ketinggian, pangkat dan jabatan hana. Ya, karena miaje mentangna sempat kita yang perbaiki, ya, maka kitanya berhubung dengan kelompok yang pertama yaitu orang minta ilmu untuk kebekal sehingga wate gua kepada Allah.
Nah yang mubham, nah yang kurung mubham. Bang Li gimana? Ya. Mayawate ada baca kitab wate ikun ilmi akhirat. Menansin ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran tujuan maksudnya ilmu akhirat. Jadi hana urusan dengan ilmu. Mampu bagi-bagi karena nampaklah Imam Syafi'i man arada dunya fa alaihi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Ni udahnya mohon dunia, minta ilmu tidak baru merupakan dunia. Kan karena dunia ada hana ilmu yang merupakan, mi hana ilmu je pengangguran. Mi hana ilmu baru merupakan dunia. Cuma nasi tak minta ilmu dunia, tapi tujuan akhir kitanya untuk akhirat nasi. Kan merupa. Nyan kan pasti khifa dikhawatirkan. Artinya na kekhawatiran, artinya na potensi ganyan mati dalam keadaan hana iman. Bahkan karena ganyan kalalo dengan maksad atau tujuan ganyan yang tak tercapai. Sehingga hana pakau sepulih ganyan. Dena undangan-undangannya terbayang ganyan saja hana lain. Apa nefikan mufibi rawasalamu rupa tapi idenya mandu mangkana yuridul ajilah. Orang yang bermaksud untuk sesuatu yang bersifat sekarang, maka yang bersifat akan datang hana merompak ni di urungnya. Sebab maksud dengan fi di sini, fi tinggal akhirnya hana merompak ni. Fama lahu fil akhirati min nasib. Tidak baginya di negeri akhirat daripada bagiannya. Maksud nasibnya fi hanali fi. Kabeh mandung tahu hidupnya. Bahkan awaten hasyar, awaten merumpaknya. Orang alim, orang jemaah baca Quran, orang yang berjihad pada jalan Allah, orang yang menginfak harta kepada fakir miskin duafa. Yang waktu ini pertanyakan satu persatu dari Allah Ta'ala, ujung dia mandum payah haram dan neraka. Gata orang alim tentang Al-Quran, gata gatsu baca Al-Quran. Betul ya Allah, dan kalau gunakan nikmat drona untuk lempula baca Al-Quran. Bahkan teman jemaah ada baca Al-Quran untuk miak dongan drona Allah tulis ya. Menansi orang yang infak harta, hana pri yang ti urang yang kita orang fakir miskin dia bagi-bagi harta. Sesuai lagi don yang perintah ya Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalau infak ya Allah cuma tinggal yang tersisa ba'drolong untuk
kebutuhan si uro-uro untuk ulun dan keluarga. Yang lain mandung infak. Kepu dah infak mak. Kohai dah minta. Untuk minta keridaan don tulis. Menyaikan dermawan dan kaikan dermawan kata di dunia dan neraka. Orang yang berperang pada jalan Allah, syahid di dalam perang, menyaikan pejuang, menyaikan pahlawannya latih otak dalam perang. Dalam neraka. Yang kian mana Hanafi tinggal di akhirat. May yuridu harsad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min nasib. Yang perlu merempuk orang yang menghendaki untuk merempuk balasan hina di dunia, artinya imbalan dari ku yang gaknyan puput hina di dunia pun merempuk imbalan kan, maka hanali bagi gaknyan tinggal di akhirat daripada bagian. Namanya yang diparuh hilang nerakanya biasaan lagi hana bekal gaknyan untuk damang surga. Mam yang semayang na tapi, puasa na tapi. Artinya yang wajib-wajib hana yang ditinggalkan, hanya tetap dalam surga sih, cuma dalam surga fasilitas hana merompak ni sesuai lagi amal-amal tambahan yang kepupuin ini. Bahkan karena fasilitasnya kagak nikmati hino di dunia.